Oke, halo semuanya. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di sesi asistensi berpikir komputasional UTS Ganjil 2025. Sebelum memulai asistensi pada hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kenalin, nama saya Muhammad Dafar Rizky, Teknik Komputer 2024, anggota aktif VKM FTUI 2024 sebagai BPA Pro IME FTUI 2025 dan sekaligus menjadi moderator pada sesi kali ini. Asistensi kali ini akan diisi oleh Fatih dari Elektro 24. Sebelum memulai, teman-teman boleh isi absen dulu yang akan dikirimkan di kolom chat. Oke, langsung aja. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Fatih untuk memulai asistensinya. Thank you. Oke, halo, halo, halo. Suara gue udah kedengeran belum? Aman. Gue izin share screen ya. Wait, eh, udah kelihatan share screen gue? Aman, Tih. Aman ya? Oke, mungkin kenalin lagi, gue Fatih Zamzami dari Teknik Elektro 2024. Dan di sini gue bakal ngisi asistensi buat berpikir komputasional. Nah, oke, pertama-tama di Berkom ini kita bakal bahas apa aja sih buat asistensi kali ini? Nah, buat outline pembahasan kita kali ini mungkin ada pendahuluan, terus bakal bahas pilar-pilar berpikir komputasional, terus flowchart, terus pseudocode, dan yang terakhir adalah analisis algoritma gitu. Mungkin mulai ke pendahuluan dulu ya. Apa sih itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional itu merupakan cara memecahkan masalah dengan pendekatan yang dapat dimengerti oleh komputer dan manusia gitu. Jadi kalau kita pengen problem solving di eh, matkul Berkom ini, kita tuh harus ngebikin solusinya sama cara berpikir kita tuh bisa dimengerti bukan cuma manusia doang, tapi komputer komputer juga harus bisa ngerti gitu. Biasanya output akhirnya dari berpikir komputasional ini adalah sebuah algoritma yang bisa di-run oleh komputer gitu. Nah, mungkin kalian udah sering denger ya, berpikir komputasional ini punya empat pilar gitu, adalah atau empat cara berpikir lah di berpikir komputasional ini. Pertama ada dekomposisi, habis itu ada pattern recognition, habis itu ada abstraksi, dan yang terakhir ada algoritma. Nah, buat tiga yang pertama ini nih, dekomposisi, pattern recognition, sama abstraksi, ini sebenarnya cukup fleksibel gitu. Kalian bisa tukar-tukar, bisa ganti-ganti, bebas-bebas aja. Kenapa? Soalnya tiga yang pertama ini basically kayak cara cara mencari solusinya gitu loh, kayak proses berpikirnya gitu. Sedangkan yang terakhir, algoritma ini merupakan output dari berpikir komputasional kita gitu. Jadi, tiga proses pertama ini, output akhirnya merupakan algoritma. Nah, kita mungkin mulai dari pertama dulu ya, dekomposisi. Apa sih dekomposisi itu? Nah, dekomposisi ini merupakan kita tuh memecah satu permasalahan atau goals yang besar menjadi beberapa bagian yang lebih terperinci dan manageable gitu. Nah, jadi misal kalian punya satu problem besar nih, kalian nggak langsung nyelesain dari satu problem besar itu, tapi kalian bagi-bagi lagi. Jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kenapa? Biar bagian-bagian yang lebih kecil itu kan bakal lebih mudah buat diselesain kan. Biar nanti bisa lebih terperinci gitu solusi kalian. Di mana berpikir komputasional ini kan ntar kan harus bisa dimengerti oleh komputer juga ya. Jadi kita harus bisa serinci mungkin lah kalau dalam bikin algoritma gitu. Contoh deh, contoh mungkin ini. Kita punya goals misal untuk membersihkan rumah kan. Kan membersihkan rumah ini kan masih gede banget ya. Rumah kan gede gitu. Nah, bisa kita bagi-bagi menjadi mm, beberapa bisa kita bagi-bagi jadi bagian yang lebih kecil lagi lah gitu. Kalau gue personally, gue bakal ngebaginya jadi peruangan. Ada bersihin garasi, bersihin dapur, bersihin kamar, sama bersihin ruang tamu. Emang harus kayak, eh, bang, emang bagi harus kayak gini. Sebenarnya nggak juga, terserah kalian. Approach kalian tuh mau kayak gimana. Tapi kalau gue sebenarnya prefer kayak gini, prefer ngebaginya per ruangan gitu. Nah, terus tiap ruangan ini punya tas-tas kecil yang bisa kita kerjain gitu. Setiap ruangan beda-beda lah, ada buang sampah, lap kaca mobil dan lain-lain bisa dibaca di sini.
Dan akhirnya kita bisa dari satu goals yang besar banget dan kompleks, yaitu membersihkan rumah, kita bisa ngebaginya jadi tas-tas kecil gitu yang bisa kita kerjain satu-satu. Itu dekomposisi guys. Nah, kenapa sih kita pakai dekomposisi? Kayak pas tadi, kalau kita ngelakuin dekomposisi ini, kita dapat melihat problem dengan lebih menyeluruh dan lebih detail gitu. Kayak bagian-bagian kecil problemnya itu kelihatan semua. Next, pilar kedua yaitu pattern recognition. Jadi pattern recognition ini, kan pasti kan kita udah ngebagi jadi problem yang lebih kecil kan ya. Nah, sekarang kita cari tuh persamaan atau perulangan pada task atau problem yang kita milikin dari dekomposisi pas tadi. Contoh, misalnya kita pakai contoh yang tadi nih, membersihkan rumah. Nah, kalau kita lihat, ternyata tiap ruangan itu punya beberapa task yang mirip-mirip gitu. Yaitu membuang sampah sama nyapu dan ngepel lantai. Tiap ruangan tuh berarti harus buang sampah sama harus nyapu dan ngepel lantai di ruangan itu gitu. Nah, kita bisa bikin kita bisa bikin pola lah bahwa ternyata kita simpulin tiap ruangan itu kita harus nyapu dan ngepel sama harus ngebuang sampah gitu. Ini pattern recognition. Nah, kenapa kita ngelakuin ini? Biar basically kita tuh bisa pakai satu instruksi aja buat semua ruangan dan kita nggak harus tiap ruangan harus kita bilang nyapu ngepel lantai terus buang sampah kan itu kan udah sama semua kan. Jadi kita bisa panggil sekali aja gitu. Terus nextnya ada abstraksi. Abstraksi ini basically kita ngambil kesimpulan dari yang udah kita lakuin di sebelumnya, tapi kita harus berfokus pada informasi yang relevan terhadap solusi kita gitu. Contoh, pas tadi kan kita kan udah nge ngebagi tiap kegiatan kan, ada yang sama ada yang beda gitu di pattern recognition. Kita bisa ngambil kesimpulan kalau kita bisa ngebagi kegiatan tiap tiap ruangan itu jadi dua. Pertama ada kegiatan utama, itu kegiatan yang dilakuin di tiap ruangan, sama ada kegiatan tambahan, yaitu yang unik per ruangan tersebut gitu. Jadi tiap ruangan beda-beda. Ada kegiatan yang tiap ruangan sama, ada yang tiap ruangan beda gitu. Nah, jadi kesimpulannya, untuk ngebersihin tiap ruangan, kita butuh pertama-tama ngelakuin kegiatan utamanya, yaitu buang sampah, nyapu ruangan dan ngepel ruangan, dan habis itu kita ngelakuin kegiatan tambahan, yang itu kegiatan tiap ruangan yang beda-beda pas tadi itulah gitu. Nah, ini kesimpulan yang kita dapat dari abstraksi. Nah, pas tadi abstraksi kita juga harus mikir kan, kayak cuma ngambil detail yang relevan gitu. Contoh misal yang nggak relevan itu apa? Misal warna kan ada menyapu ruangan nih. Warna sapunya apa? Terus kayak membuang sampah, warna tong sampahnya apa? Itu kan nggak penting kan ya. Jadi itu nggak usah di-mention di solusi kita nanti. Kita cuma nge-mention langkah-langkahnya aja yang perlu kita lakuin buat mencapai goals pas tadi, yaitu membersihkan rumah gitu. Dan yang terakhir adalah algoritma, eh, yaitu kayak output solusi kita lah. In general, algoritma itu merupakan instruksi yang berupa langkah-langkah logis yang jelas dan tidak ambigu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, algoritma yang solusi ini harus punya 6 karakteristik yang harus ada gitu di algoritma kita. Pertama, well-defined input. Inputnya harus di-define dulu, harus jelas inputnya ini bakal apa gitu. Bakal apa aja yang kita input. Terus yang kedua adalah well-defined output. Selain inputnya, outputnya juga harus well-defined. Harus dideklarasiin lah outputnya ini bakal ada apa gitu. Terus next harus harus definiteness atau ini bahasa lainnya tuh clear and unambiguous lah. Pokoknya harus jelas, harus langkah-langkahnya harus jelas dan tidak boleh ambigu gitu. Kalau algoritma ini. Terus setelahnya ada harus finite gitu, harus ada endingnya. Jangan sampai algoritma kita itu tuh eh, terus lanjut sampai tak terhingga gitu loh. Pokoknya harus ada start, harus ada endnya juga. Jadi algoritma kita tuh harus finite lah, nggak boleh infinite. Terus nextnya efektif. Algoritma yang kita pakai ini harus efektif untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir ada language independent, di mana algoritma yang kita bikin itu harus independen terhadap bahasa programming apapun gitu. Jadi algoritma kita ini basically kayak solusi general lah yang nanti bakal dikonvert ke bahasa pemrograman gitu. Dan kayak algoritma kita ini harus bisa dipakai di semua bahasa pemrograman. Harus language independent gitu. Nah, oke. Kita bakal pakai kesimpulan yang udah kita pakai di abstraksi pas tadi buat kita implementasiin ke algoritma kita. Pas tadi kan kita kan ini ya, udah nentuin kan kalau untuk ngebersihin tiap ruangan di rumah, kita harus ngemakai pertama-tama kegiatan utama dulu, yaitu buang sampah, nyapu sampah, dan ngepel ruangan. Dan yang terakhir kita ngelakuin kegiatan tambahan,
yang tiap ruangan tuh kegiatannya berbeda gitu. Oke, dan ingat dalam buat algoritma semua langkah tuh harus benar-benar well defined gitu. Nah, eh, jadi hasilnya bakal kayak gini. Kalau berdasarkan abstraksi yang tadi ya. Pertama, kita deklarasi dulu. Ada variabel ruangan yang isinya tuh ruangan-ruangan di rumah kayak kamar, garasi, dapur, ruang tamu, terus ada kamar lagi misal gitu. Nah, terus kita pakai perulangan nih. Untuk tiap ruangan di rumah, pertama kita buang sampah, terus nyapu ruangan, terus ngepel lantai. Kan tiga ini kan bakal dipakai di semua ruangan ya. Jadi, jadi bisa kita bilang sekali aja, terus kita bilang buat tiap ruangan di rumah kita ngelakuin ini gitu. Nah, habis itu baru kita lakuin kegiatan tambahannya. Kalau ruangan itu tentang garasi, kita lap kaca mobil. Kalau ruangannya dapur, kita cuci piring dan kompor, dan seterusnya gitu. Dan akhirnya setelah semua ruangan dikunjungin, rumahnya bersih deh gitu. Se- selesai. Nah, biasanya algoritma itu bisa direpresentasikan atau kita tulis pakai dua cara. Cara yang paling umum itu adalah pertama pakai flowchart, yang kedua bisa pakai namanya pseudocode. Mungkin kita bahas dari flowchart dulu ya. Flowchart ini nih merupakan bentuk representasi algoritma secara visual dengan simbol dan panah untuk menunjukkan alur proses. Jadi basically kita eh, ngebikin algoritma kita itu pakai bentuk-bentuk dan panah-panah untuk ngasih tahu lah kayak program kita ini mengalirnya gimana gitu. Bisa kita telusurin, bisa kita track program kita gitu. Contoh, bentar, ada dalam flowchart tuh ada beberapa elemennya yang dipakai. Pertama, bentuknya oval itu buat start or end proses. Ini basically buat di paling atas sama di paling bawah ya. Buat start sama buat end. Terus ada jajar genjang ini ngerepresentasiin input atau input atau output gitu. Terus persegi panjang untuk proses, ada belah ketupat itu untuk pengambilan keputusan biasanya. Untuk kayak untuk percabangan lah ngambil keputusan apakah dia iya atau tidak gitu belah ketupat ini. Terus panah ini adalah alur atau flow-nya dan yang terakhir adalah eh, lingkaran. Biasanya ini buat konektor gitu. Nah, ini contoh flowchartnya misal untuk perhitungan BMI. Pertama dari starter dulu kan. Terus kita input tinggi dan berat badannya berapa. Misal tingginya X beratnya Y gitu. Terus kita hitung nih BMI-nya sama dengan kalau rumus di Google tuh berat per tinggi kuadrat. Nah, habis itu kan kita dapatkan variabel BMI ini berapa. Misal dapat BMI-nya misal 17 gitu. Nah, kita ke sini sekarang apakah 17 lebih dari 25? Enggak kan? Makanya kita gara-gara no kita ke sini. Apakah 17 kurang dari 18? Ya. Berarti kita ke sini dan ternyata output adalah underweight gitu. Ternyata menurut perhitungan BMI tadi kita ini termasuk ke underweight dan terakhir N gitu. Harus finite pas tadi. Nggak boleh jalan terus gitu. Nah, eh kalau flowchart tuh cara kerjanya seperti itu. Mungkin kita langsung ke contoh soal aja biar biar jelas. Misal di sini ada Bu Siti. Dia punya warung kopi yang ramai di pagi hari. Karena permintaan yang tinggi, dia tuh menerapin strategi harga dinamis, di mana harga kopi itu naik sekian persen untuk setiap pembeli berikutnya. Jadi misal pembeli pertama, misal naiknya 10%. Pembeli pertama harganya $10. Pembeli kedua harganya bakal naik 10% gitu. Nah, di sini ada beberapa variabel udah didefinisiin ya, bahwa H itu adalah harga awal. J itu jumlah pembeli, dan P itu persen kenaikan. Nah, pertanyaannya adalah tentukan total output. Eh, jadi output berapa berapa harga pendapatan total jika harganya itu adalah harga awal $10, jumlah pembelinya ada 3, sama persen kenaikannya itu 10% gitu. Nah, mungkin kita coba dari start dulu ya. Kita kan dari startnya harus kita input hanya itu 10, J-nya itu 3, P-nya itu 0,10 gitu atau 10%. BTW ini harusnya jajar genjang ya, tapi gue salah dibikin ini. Soalnya nggak ada jajar genjang dia di grafiknya. Nah, pertama-tama kita set 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 dulu nih variabel baru, yaitu variabel total sama dengan 0. Totalnya kan belum jual apa-apa kan. Terus I-nya adalah satu. I ini ngerepresentasiin pembeli gitu, bahwa ini pembeli satu gitu, pembeli pertama. Nah, pas tadi kan dibilang kan ya jumlah pembelinya ada 3 kan. Berarti kita bakal ngebandingin I ini sama jumlah pembelinya gitu. Pertama, pembeli pertama dulu. I-nya, I-nya 3. I-nya satu, sorry. Satu ini masih kurang dari sama dengan 3 kan? Ya. Nah, maka harga sama dengan eh
harga harga buat pembeli ini sama dengan harga dikali satu tambah persentasenya berapa? 10% kan. Dikali 10 dipangkat I kurang satu. I-nya kan masih satu pas tadi kan. Berarti satu kurang satu nol. Berapapun yang dipangkat nol bakal jadi satu gitu. Maka ini sama dengan dikali satu. Berarti harga sekarang sama dengan adalah sama dengan harga awalnya yaitu $10. Berarti hanya $10. Berarti total pendapatan hari ini sama dengan totalnya kan masih nol. Ditambahin sama harga pas tadi yaitu $10. Berarti totalnya sekarang ada $10 kan yang kita dapat. Terus I-nya kita tambahin. Yang awal I-nya satu jadi dua gitu. Nah, eh I-nya dua kan? Apakah dua masih kurang dari jumlah? Iya, apakah I-nya masih kurang dari jumlah pembeli? Iya masih, dua masih kurang dari tiga. Nah, masuk lagi pas tadi. Harganya sama dengan $10 dikali eh, 1 tambah 0,10 dipangkat 2 sekarang kan ini 2 kan ya. Di berarti 2 kurang satu yaitu eh, satu doang. Berarti harga dikali 10% yaitu 10 dikali 10% eh dikali 1,10 sorry. 10 dikali 1,10 kan 11 kan ya. Berarti harganya buat yang ini tuh ada 11 harganya. Total kan pas tadi kan total awal kan udah 10 kan. Sekarang jadi 10 tambah 11 yaitu 21 gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembeli ketiga. Ini jadi tiga sekarang. Nah, apakah tiga kurang dari sama dengan tiga? Iya, soalnya kan tiga masih sama dengan tiga kan. Nah, kita masuk ke sini. Eh, harga pas tadi kan eh, kita kaliin lagi sama 10% 10% lagi pas tadi. 11 dikali 10% kan 12,1 ya. Nah, jadi hanya itu 12,1. Totalnya pas tadi yang udah ada 21 sama dengan 21 ditambah 12,1 yaitu 32,1. Berarti totalnya adalah 32,1 kan. Terus kita ke pembeli keempat. Nah, pembeli 4 kan kurang 4 udah lebih dari 3 kan. Berarti kondisi ini salah. Berarti kita masuk ke totalnya. Nah, totalnya pas tadi berapa kita dapat 32,1 gitu. Dan akhirnya programnya selesai dan outputnya adalah 32,1. Nah, ini mungkin kalau gua ngerjain kayak gini, gue suka pakai tabel iterasi gitu. Dimana kita hmm, nulis lah update variabel di tiap iterasi kalau ada perulangan-perulangan kayak gini terus 33,1 sorry salah tadi. Nah, ini ada contoh soal lagi mungkin yang kelasnya berkom 2 mungkin udah dapat soal ini ya. Ben ingin mengalokasikan uangnya ke tiga tipe investasi. Dia memiliki modal sebesar $8 untuk dia dialokasikan. Nah, portofolio dia adalah sebagai berikut. Kalau I-nya 1, X-nya 4 dan FX-nya adalah segini gitu dan seterusnya. Bisa dilihat di tabel ini. Nah, ketentuannya XI ini adalah uangnya dia. Terus bakal dimasukin ke investasi I dan fungsi net present value-nya adalah fungsi FXI ini gitu. Nah, kita harus menentukan total NPV yang didapat oleh Ben. Oke, pertama-tama kan kita start dulu ya. Terus kita definisiin lagi nih, ada XI sama ada FXI gitu. Ada uang yang dimasukin sama ada fungsi buat eh, net present value-nya. Nah, pertama-tama kan NPV-nya kan mulai dari nol dulu kan ya. Dan I-nya kita mulai dari investasi pertama gitu. Apakah I-nya lebih dari 3? Ternyata belum, I-nya masih sama dengan satu kan. Nah, NPV-nya sama dengan NPV ditambah F FXI gitu. Dimana I-nya sama dengan satu. BTW kalau dia bentuknya kayak gini ya, gue suka bilangnya NPV akhir sama dengan NPV awal ditambah fungsi ini gitu. Jadi ada NPV akhir, ada NPV awal. Oke, kita lihat dulu nih. FXI. Kan I-nya sama dengan satu pas tadi kan ya. Kalau I-nya sama dengan satu, XI-nya berarti 4. Uangnya dia ada $4. Halo? Untuk ada ketemu. Hah? Ada ketemu bosan. Berkumpa. Berkulus kalau ada jaringnya. Dale, no. Banyak Oke, bilang ya sih. Apa anjing? Apa sih ya? oke. Em, Berarti terpek deh. Cuma kita. Oh, hari ini kita mau cerita aku. Bisa, iya. Berarti cerita gitu. oke, mungkin kalau ini
Pas tadi kan eh, I-nya sama dengan satu kan ya. Nah, kita ngitung dulu nih. NPV akhir sama dengan NPV awal ditambah FXI, di mana I-nya sama dengan satu kan. Nah, kita tulis di sini. Pas I-nya satu, XI atau uangnya si Ben ini ada $4 gitu. Nah, berarti FXI-nya adalah 3 dikali 4, 12 ditambah 2, 14 gitu. Jadi, NPV akhir sama dengan NPV awal, yaitu 0 ditambah 14 tadi. Nah, berarti NPV akhirnya 0 plus 14 sama dengan 14 gitu. Berarti kita tulis dulu sini NPV-nya ada 14. NPV yang sekarang ya. Terus I-nya ditambah I sama dengan I, I akhir sama dengan I awal ditambah satu. I awal kan satu ya. Berarti I akhirnya satu tambah satu, yaitu dua gitu. Terus kita ke sini lagi. Apakah dua lebih dari tiga? Enggak kan? Berarti kita eh, kalau no dia ke sini lagi. Nah, NPV akhir sama dengan NPV awal ditambah FXI di mana I-nya ada dua. Nah, pas tadi kan NPV-nya kan udah 14 kan ya? Berarti NPV akhir sama dengan 14 ditambah berapa nih FX yang kedua? Kalau I-nya 2 kan X-nya kan uangnya dia 3. Berarti FX-nya adalah 4 kali 3 yaitu 12 ditambah 5, 17 gitu. Berarti NPV akhirnya sama dengan 14 ditambah 17 ya yaitu 31. Nah, berarti NPV kita update jadi 31 nih di sini. Nah, habis itu I-nya kan 2 pas tadi ya. I akhir sama dengan I awal ditambah satu. I awalnya pas tadi 2, 2 tambah satu sama dengan 3. Berarti sekarang I-nya sama dengan 3. Nah, apakah 3 lebih dari 3? Enggak kan? 3 kan sama dengan 3 kan ya? Belum lebih dari 3 gitu. Makanya kita masih masuk ke sini lagi. Nah, kita hitung lagi. NPV akhir sama dengan eh, NPV awal ditambah FXI kalau I-nya sama dengan 3. Pas tadi kan kita dapat ya, NPV-nya udah 31 pas tadi. 31 ditambah FXI yang I-nya 3. X-nya kan kalau I-nya 3 berarti X-nya satu kan. Berarti 6 kali satu itu hasilnya 6 tambah 3 9 gitu. Berarti NPV akhir sama dengan NPV awal yaitu 31 ditambah 9. Jadi totalnya adalah 40 gitu. Nah, terus kita tambahin lagi nih. I-nya pas tadi I-nya terakhir ada 3 kan. 3 tambah satu hasilnya 4. Nah, I-nya berarti sekarang 4. Apakah 4 lebih dari 3? Nah, udah benar tuh 4 lebih dari 3. Makanya kita masuknya ke sini di mana dia nge-output NPV-nya. NPV terakhir adalah 4. NPV terakhir kan 40 kan. Berarti output adalah 40 gitu. Terus programnya end selesai. Begitu guys kalau eh ngebaca flowchart. Lagi-lagi kita bikin tabel iterasinya nih biar gampang. Nah, terus pas tadi kan udah tentang flowchart kan ya. Sekarang kita ngebahas namanya ada pseudocode gitu. Pseudocode ini merupakan cara merepresentasikan algoritma menggunakan deskripsi informal yang strukturnya tuh mirip banget sama bahasa pemrograman gitu. Nah, tapi kalau strukturnya mirip bahasa pemrograman, kenapa kita pakai pseudocode ini gitu? Nah, pseudocode ini strukturnya doang mirip bahasa pemrograman, tapi bahasanya itu dibuat supaya dimengerti mainly oleh manusia gitu, guys. Dan pseudocode ini nggak termasuk bahasa apapun ya, cuma strukturnya doang yang mirip-mirip. Nah, ingat kan algoritma membersihkan rumah sebelumnya yang ini nih. Ini bisa kita bikin jadi suatu pseudocode gitu. Di mana kita deklarasikan inputnya yaitu dasar ruangan, pas tadi ada ruangan apa aja di rumah. Habis itu algoritma algoritma start untuk tiap ruangan di dasar ruangan kita bakal ngebuang sampah, menyapu ruangan atau nge ngepel lantai gitu. Terus if ruangan sama dengan garasi kita lap kaca mobil, ya ini yang kegiatan tambahannya ada empat ruangan ini gitu. Terus next. Nah, pas tadi kan kita sempat pakai ya kayak if ini apa sih, for ini apa sih, sama dengan ini apa sih gitu. Nah, biasanya di algoritma atau di pseudocode itu kita eh maka ada beberapa logika yang kita pakai gitu. Atau ada beberapa operator. Nah, pertamanya adalah operator perbandingan. Operator perbandingan ini kita pakai untuk ngebandingin dua nilai yang outputnya bakal ngasilin satu pertanyaan true or false gitu. Contoh misal di sini pas tadi, if ruangan sama dengan garasi. Misal ruangannya sama dengan dapur. Dapur nggak sama dengan garasi kan? Berarti ini false gitu. Sebaliknya, kalau misal ruangannya garasi, garasi sama dengan garasi kan? Nah, kalau garasi sama dengan garasi, berarti ini bakal jadi true gitu. Buat operatornya itu mungkin mirip-mirip kayak matematika ya. Ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari atau sama lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan gitu. Nah, terus ada lagi nih operator percabangan. Nah, dalam kode kita
kita tuh bisa bikin percabangan menggunakan operator if gitu. Jadi strukturnya gimana? Itu pertama-tama kita bilang dulu if. Nah, habis itu ini nih kita ngemakai operator perbandingan Mas Adi. If kondisi di sini true, maka dia bakal ngelakuin yang X gitu. Kalau kondisinya false, berarti dia bakal langsung nge-skip aja. Jadi X di dalam ini nih, kegiatan X ini cuma bakal dilakuin kalau kondisi yang di dalam if-nya ini adalah true gitu. Contoh apa tadi? Kita cuma bakal ngelap kaca mobil kalau ruangannya itu sama dengan garasi. Kalau ruangannya ini apapun selain garasi, kita nggak bakal ngelap kaca mobil gitu guys. Buat flowchartnya mungkin bakal kayak gini ya. Apakah kondisi sama dengan true? Misalnya true dia ngelakuin X, tapi misalnya false, dia bakal nge-skip aja gitu. Nah, operator percabangan ini nih sebenarnya ada beberapa ya. Tapi if ini merupakan bentuk paling dasar lah dari operator percabangan gitu. Selain if nih cuma opsional doang. Contohnya apa? Contohnya ini, mungkin kalian sering dengar yaitu else ya. Ja- eh, jadi kalau ada if biasanya else. Else ini nih basically optional, tapi dia nambahin opsi lain. Kalau ternyata kondisi di if ini false. Kalau pas tadi kan misalnya kondisinya false, dia kan langsung nge-skip program yang ada di dalam turnya ini kan. Kalau else, misalnya dia true, dia bakal ngelakuin ini. Else, misalnya yang di sini false, ternyata dia bakal ngelakuin hal yang lain gitu. Jadi eh, nggak langsung nge-skip aja. Dia ada hal lain yang dilakukan kalau misalnya kondisinya itu false gitu. Nah, selain pas tadi ada perbandingan, percabangan, ada lagi namanya perulangan atau loop. Nah, ini yang biasa dipakai nih. Loop itu dibutuhkan kalau loop itu dipakai kalau kita butuh melakukan hal yang sama lebih dari berulang kali gitu. Biasanya yang umum dipakai dalam Sudoku itu ada dua. Ada for loop, ada while loop gitu. Buat for loop, itu dia digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa perintah berulang kali dalam jumlah yang sudah ditentukan di notes tuh guys, dalam jumlah yang sudah ditentukan. Jadi for loop ini mainly dipakai kalau kita udah tahu gitu. eh Kita mau mau ngulang hal ini berapa kali. Contoh, kalau di program ini kan for i dari 0 sampai 10 kan. Berarti kita cuma cuma ngitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. X-nya cuma dilakuin segitu kali. Jadi kita udah tahu nih bakal ngelakuin X nih berapa kali gitu. Buat flowchartnya bisa lihat di sini ya. Awalan apakah di dalam batas. Kalau dia false dia eh, langsung skip. Kalau dia true dia bakal ngelakuin next terus update i-nya. Apakah i-nya masih dalam batas, lakuin next lagi terus update terus sampai ini false dan dia baru keakhiran gitu. Nah, sedangkan kalau while loop itu digunakan ketika jumlah perulangan itu belum diketahui. Nah, perulangan ini hanya berhenti saat kondisi sama dengan false gitu. Jadi, kalau pas tadi while loop ini berdasarkan kita udah tahu parameternya, kalau while loop ini itu kita lakukan berdasarkan kon, eh, kondisi yang dicek gitu. Apakah kondisi kondisi masih true? Kalau kondisi true kita lakukan X. Kalau kondisinya false ya kita skip kodenya gitu. Jadi dia bakal ngelakuin X selama kondisi ini masih true gitu guys. Nah, contohnya deh nih ada program produksi donat gitu kan. Nah, misal Pak Joko memiliki mesin pembuat donat. Pada hari pertama mesin membuat 10 donat. Setiap harinya produksi meningkat 20% dari hari sebelumnya gitu. Tentukan total produksi dari hari ke-1 sampai hari ke-4 gitu. Nah, pas tadi kita deklarasiin dulu kan, eh pro- produksinya pertama ada ada 10 dulu di hari pertama. Harinya ada 4 gitu, sedangkan total produksinya kan masih nol kan, masih belum berjalan. Oke, kita mulai programnya. Nah, kita hitung nih, dari I-nya 1 sampai hari. Harinya berapa tadi? 4 kan? 4 kita substitusin ke sini. Jadi, dari dari 1 sampai 4 gitu. Nah, pertama-tama I-nya sama dengan 1 dulu kan. Totalnya sama dengan total pas produksi. Produksinya pas tadi ada 10 kan, berarti totalnya sama dengan 10 gitu. Terus produksinya kita naikin 20%. 20% dari 10 kan 2 kan ya. Jadinya ada 12 gitu. Nah, eh habis itu kita I sama dengan 2. Kita naik kan pasti kan I sama dengan 1 udah selesai nih. Berarti sekarang kita I sama dengan 2. I sama dengan 2 dia ada totalnya kan pas tadi kan ada 10 kan ya. Totalnya sama dengan 10 ditambah pas tadi udah di-update jadi 12 produksinya. Jadi 10 tambah 12 adalah 22 gitu. Nah, total jadi 22, produksinya sama dengan produksi baru sama dengan produksi awal itu pas tadi 12 ditambah produksi dikali 20% gitu. Jadi 12 dikali 20%. Dan seterusnya sampai 4 hari dan akhirnya totalnya kita output gitu.
Nah, ini bisa kita lihat perbedaan for dan while loop. Kalau for loop itu jumlah perulangan yang sudah diketahui sejak awal, kalau while loop itu dia tergantung kondisi atau belum diketahui gitu. Terus tujuan utamanya kalau for loop itu melakukan perulangan dengan batas atau parameter yang jelas, sedangkan kalau while loop itu melakukan perulangan yang dependen dengan suatu kondisi. Contoh penggunaannya paling umum nih, kalau for loop itu untuk misalnya menampilkan deret angka atau melakukan perintah berulang kali, atau yang paling umum nih ini biasanya yang keluar di soal itu mengakses data di dalam sebuah list atau daftar data gitu. Jadi kita udah tahu nih kita bakal ngakses datanya itu kita bakal ngakses datanya sesuai dengan panjang datanya, ada berapa data gitu. Misal ada 5 data, ya berarti kita cuma ngulang kodenya 5 kali gitu. Itu pakai for loop. Ini yang biasa keluar di soal nih. Nah, kalau di while loop itu tuh contoh-contohnya ada yang paling sering tuh biasanya validasi input pengguna gitu. Jadi while inputnya while inputnya belum belum valid, dia bakal tanya input terus gitu. Sampai inputnya valid, berarti kan keluar dari while loopnya. Nah, while loop ini juga digunakan buat ngulangin sehingga satu kondisi terpenuhi, sama biasanya juga menjalankan program hingga pengguna keluar secara manual gitu. J- Jadi bisa while pengguna belum mencet quit misal, programnya jalan terus gitu. Biar pas penggunanya pencet quit baru dia keluar dari while loopnya gitu. Nah, eh pas tadi kan kita udah bahas ya tentang cara cara representasi algoritma biasanya pakai flowchart sama pakai pakai pseudocode kan. Nah, sekarang kita coba kita coba bahas algoritma-algoritma yang biasa yang umum dipakai gitu, yang terkenal lah. Oh ya, BTW, kalau ada pertanyaan potong gua aja ya, nggak apa-apa. Langsung ngomong aja. Nah, pertama nih ada algoritma yang sering dipakai yaitu linear search gitu. Linear search ini adalah kita mencari suatu list suatu value spesifik, misal angka dari sebuah list atau daftar value tersebut. Contoh, misal ada daftar angka. Kita misal pengen cari angka 3 dari suatu daftar gitu. Nah, cara carinya itu bisa pakai linear search ini. Nah, linear search ini gimana sih? Basically, linear search ini tuh kita ngecek satu-satu gitu loh. Dari eh dari 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 awalis sampai akhiris kita cek satu-satu apakah ada yang sama atau enggak. Atau misal bisa dilihat flowchart ada kayak gini dan pseudocode kayak gini. Mungkin gue baca pseudocode aja ya. Misal ada listnya, eh misal 2574 misal 2574 misal kita mau cari angka 7 gitu, berarti kita dari i sama dengan 0 target sampai ke sampai panjang listnya pasti kan 2374 kan, berarti panjangnya ada 4 gitu. Nah, BTW kalau daftar itu dia zero indexing ya, jadi mulai dari 0 gitu, dari 0 sampai 3. Nah, pertama number list ke 0, elemen ke 0 kan pasti kan 2574 kan. Berarti elemen ke 0 itu 2. 2 sama dengan target value enggak? Enggak kan? Kan target value pas tadi kita pengennya 7. Berarti eh, kita lanjut lagi pas i sama dengan 1. I sama dengan 1 berarti elemen pertama elemen ke satu kan 2574. Berarti elemen ke satu kan ada 5 kan? Apakah 5 sama dengan 7? Enggak. Berarti kita kita next lagi. Kita bakal next next terus sampai ketemu gitu, guys. Jadi linear search ini basically kita nyoba semuanya lah sampai ketemu gitu. Nah, ini untuk mengecek setiap value di dalam list mulai dari yang pertama, jika itu tidak sama dengan target value, dia akan lanjut ke value setelahnya dan mengecek lagi begitu terus hingga value ketemu atau listnya habis. Kalau listnya habis dan nggak ketemu, ya berarti value-nya nggak ada di dalam list itu gitu. Nah, ada lagi algoritma pencarian yang lebih efisien. Namanya binary search. Nah, binary search ini kayak kayak gimana sih? Binary search ini itu dia cuma berlaku kalau listnya itu berurutan, bukan list angka ya. Ini bisa list apapun asal listnya berurutan gitu. Tapi biasanya angka. Cara kerjanya gimana? Kalau pas tadi linear search kita cek satu-satu dari awal terus ke kanan, kita mulai dari tengah kalau linear search ini. Apakah angka tengahnya lebih dari target value? Apakah angka tengah ini angka tengahnya sama dengan, kurang dari, atau lebih besar dari target value-nya? Misal di sini contohnya nih, 16 kan lebih besar dari 11 ya. Misal target value-nya 11, terus ini listnya nih udah berurutan kan. Misal dari target value-nya 11. Kita cek dulu nih angka tengahnya. 16 lebih dari 11 nggak? 16 kan lebih dari 11 kan? Ternyata bukan sama dengan. Berarti gara-gara 16 ini udah lebih dari 11, yang kanan ini kan udah nggak mungkin ada 11 lagi kan? Kan kita tahu 16 lebih dari 11.
berarti yang kanan ini nggak usah kita cek. Kita ngecek yang kiri aja gitu. Soalnya 11 kita tahu ada kurang dari 16. Makanya batas H-nya ini atau batas high-nya kita turunin ke 16-nya gitu. Kita geser ke sini. Nah, dari pas tadi kan batasnya kan dari sini ke sini kan. Berubah batasnya jadi dari sini ke sini gitu. Dan di sini kita cek tengahnya lagi. Tengahnya ternyata 7. Apakah 7 kurang dari 11? Ternyata iya. 7 tuh kurang dari 11. Berarti kalau kurang dari 11, angka yang di kiri kan nggak mungkin nggak mungkin ada 11 ya, kan udah lebih kecil kan. Makanya yang batas kirinya kita naikin gitu. Jadi kalau angkanya lebih dari, batas kanannya kita turunin. Kalau angkanya kurang dari, batas kirinya kita kita naikin gitu. Sampai akhirnya di sini kita cari tengah-tengahnya udah ketemu nih. Tengah-tengahnya 11. Apakah 11 sama dengan 11? Ternyata iya, akhirnya ketemu di indeks yang keempat gitu. Nah, ini mungkin ada sudokot buat binary search ya. Bisa lihat aja kayak gini mungkin. Nah, biasanya kita menggunakan binary search pada kehidupan sehari-hari untuk mencari sesuatu di tengah daftar yang sudah terurut gitu. Contoh gini, yang paling umum kita pakai itu adalah eh, cari kata di kamus gitu. Misal, gue pengen cari kata, misal awalan hurufnya tuh huruf huruf J misal. Gue kan nggak buka kamusnya dari awal ya, tapi kamusnya bakal gue buka dari tengah gitu. Misal, isi misal pas gue buka dari tengah, ternyata oh 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 itu kan itu kan setelah J ya. Nah, berarti gua buka di kirinya gitu. Apakah ini misal gua buka di kirinya, misal kalau bukanya apa misal? Misal huruf D. Nah, huruf D kan kurang dari J kan? Ya berarti gua buka di antara O sama D itu gitu. Jadi kita kan kalau nyari di kamus nggak buka dari awal. Nah, makanya kita secara tidak sadar menggunakan binary search gitu. Nah, oke, mungkin buat pseudocode sama binary search itu. Nah, nextnya ada tipe-tipe algoritma nih guys. Jenis-jenis algoritma. Nah, algoritma pertama itu ada jenis brute force. Brute force ini brute force ini algoritma yang ngap, ngapain sih? Algoritma brute force ini basically kita ngecek satu-satu every possible solution or combination. Kita ngecek satu-satu sampai ketemu gitu. Contohnya pas tadi linear search. Linear search itu merupakan contoh dari algoritma brute force gitu. Nah, di mana kita eh, beneran mencoba satu-satu lah sampai ketemu. Algoritma brute force ini nih bener efektif kalau kombinasinya itu sedikit atau kecil gitu. Kalau kombinasinya gede, kayak misal password, misal password 6 digit gitu, bisa kita brute force nggak? Bisa-bisa aja, tapi itu dia bakal lama banget. Soalnya kita beneran nyoba satu-satu kan, dari 0000 sampai 9999999 gitu. Kita coba satu-satu, itu namanya brute force. Terus ada lagi yaitu algoritma rekursif. Algoritma rekursif ini apa? Algoritma rekursif ini basically itu algoritma yang kita ngemakai algoritma itu sendiri di dalam algoritmanya gitu. Contoh yang paling umum adalah faktorial nih, bisa lihat di sini. Misal kita mau ngitung 5 faktorial misal. 5 faktorial kan sama dengan 5 kali 4 faktorial kan? Nah, 4 faktorial ini bisa kita bagi lagi jadi 4 kali 3 faktorial. Kan ini kan basically n faktorial sama dengan n dikali n min 1 faktorial kan ya. Nah, itu n-nya itu bisa kita update terus. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 faktorial. 4 faktorial ini sama dengan 4 kali 3 faktorial. Terus sampai kita harus bikin, kalau rekursif ini ada nama base case. Kenapa harus ada base case? Base case ini basically kayak case yang udah diketahui lah, yang jawabannya udah terdetermine gitu. Kenapa harus ada base case? Kalau nggak ada base case, dia bakal nurun terus dong sampai infinity. Nah, itu kan nggak boleh kan. Pas tadi syarat algoritma itu harus salah satunya itu harus finite gitu. Nggak boleh tak terhingga. Nah, contoh di sini misal 5 faktorial kan 5 kali 4 faktorial, 4 faktorial, 4 kali 3 faktorial, dan seterusnya sampai 2 faktorial. Nah, 2 faktorial ini kan base case-nya ya. Jawabannya udah tahu nih. 2 faktorial itu ada 2 kali satu, yaitu 2. Nah, dimasukin ke sini. 2 faktorial kan 2 kan. Berarti 3 kali 2 6. Berarti 3 faktorial ini 6. Masuk sini. 6 kali 4 24. 4 faktorial ini adalah 24 gitu. Masuk sini. 24 kali 5 adalah 120. Maka dapat jawaban hasil akhirnya faktorial 5 adalah 120 gitu. Ini biasa dipakai buat Fibonacci, buat faktorial sih. Buat Fibonacci juga bisa dipakai.
Terus ada lagi namanya greedy. Greedy algorithm ini basically kita tuh eh, untuk setiap iterasi kita nge untuk setiap setiap perulangan kita tuh ngambil best possible choice lah, best possible choice di perulangan ini gitu. Tapi kita tuh kan nggak tahu kan ya perulang ini nih terbaik buat perulangan ini doang atau terbaik overall gitu. Yang nggak apa-apa, kita cuma fokus ke yang terbaik pas sekarang doang gitu. Nah, eh, makanya kita dibilang greedy kan, kita kayak ambil yang terbaik terbaik terus aja. Tapi kita nggak tahu ini terbaik overall atau enggak. Contohnya, misal greedy algorithm ini, misal ada kasus kembalian pakai koin misal. Misal kita suruh misal koin ini koin rupiah ya ada 1.500 200 100 kan kalau koin rupiah kan. Misal kita harus ngasih kembalian 2.700 misal kembaliannya pakai koin itu. Nah, pertama kan disuruhnya pakai koin yang seminimal mungkin. Nah, berarti kan kalau dalam scope kecil nih, kalau dalam scope kecil itu tuh yang semakin kecil semakin besar angka koinnya semakin semakin kecil jumlahnya kan. Contoh misal 1.000 kan sebanding sama 2.500 kan. Jadi kayak kita ambil koin yang terbesar terbesar terus aja. Contoh 2.700 pas tadi. Berarti kita ambil koinnya yang pertama yang paling besar kan 1.000 gitu. Terus jadi tinggal 1.700. Kita ambil yang 1.000 lagi. Sisa 700. Ya kita ambil yang paling besar setelahnya yaitu 500. Terus baru ambil 200 gitu. Dapat 1.000, 1.500, 200. Itu itu solusi kita gitu. Ada 4 koin berarti. Nah, terus ada divide and conquer. Nah, divide and conquer ini apa? Basically divide and conquer ini kita ada satu problem besar. Itu kita pecah jadi problem yang lebih kecil. Kita pecah lagi jadi yang lebih kecil, kita pecah lagi sampai bentuk terkecil. Habis itu kita kerjain yang lebih kecil itu. Contohnya dari divide and conquer ini apa? Salah satu contohnya itu adalah algoritma yang pas tadi. Algoritma binary search pas tadi. Ini nih termasuk di divide and conquer gitu. Gimana kita benar-benar ngebagi ngebagi sampai dia jadi kecil gitu. Salah satu contoh divide and conquer ada namanya merge sort. Nama ini ada algoritma buat nge-sort satu array ya guys ya. Nge-sort satu daftar. Jadi yang awalnya acak-acakan jadi terurut gitu. Ini bisa pakai divide and conquer gitu. Sama yang terakhir ada namanya dynamic programming. Dynamic programming ini adalah kita ngebagi-bagi ngebagi-bagi mirip-mirip kayak divide and conquer pas tadi, dimana kita ngebagi problem menjadi eh, problem-problem yang lebih kecil dan independen. eh tapi dynamic programming ini adalah kayak basically setiap problem yang udah kita selesain itu hasilnya kita simpan gitu. Jadi misalnya kita ketemu lagi di nextnya, kita tinggal make yang udah disimpan itu gitu. Jadi kita bakal nge-avoid redundancy. Kita nggak perlu ngitung hal yang sama dua kali gitu. Ini di dynamic programming. Nah, setelah itu kita punya yang namanya ada namanya kompleksitas algoritma guys. Bentar, wait. Mana ya? Nah, ini dia. Kompleksitas algoritma biasanya dihitung time complexity ya. Kalau Belkom tuh ngebahasnya big annotation kalau nggak salah yang dibahas sebentar. Mana ya big annotation? Hmm, ini nih. Jadi time complexity itu apa sih? Basically time complexity ini adalah eh, jumlah operasi maksimum yang dijalanin sama program kalau program ini inputnya tuh n gitu. Jadi, jadi misal contoh linear search yang pas tadi. Misal linear search yang pas tadi, misal dia angkanya tuh pas tadi kan 2574 misal angkanya 2574 itu kan ada 4 input kan ya. Nah, kira-kira inputnya dengan 4 input dia bakal ada berapa operasi gitu. Kalau pas tadi linear search kan kita kan nyari satu-satu ya. Wait. Nah nih, linear search ini kan kita bakal ngulang sebanyak kita bakal ngulangin sejumlah jumlah di array-nya itu kan, jumlah di listnya itu kan ada berapa jumlah angka di daftarnya. Makanya misal daftarnya ada 4 angka, berarti dia program ini bakal berjalan eh, 4 kali gitu. Atau misal program ini ada 8 angka, berarti dia bakal ngulang 8 kali. Misal ada 1.000 angka, ya berarti worst case-nya dia bakal ngulang 1.000 kali. Makanya dengan n input, program ini akan berjalan sebanyak n kali.
makanya big O notation ya itu adalah kalau linear search ini big O notation itu adalah O O N kayak gini gitu. Time kompleksitas buat linear search gitu. Ini artinya kalau program ini punya n input, maka dia akan berjalan sebanyak n kali gitu. Atau kalau binary search ini gara-gara kita bakal ngebagi dua terus, berarti dia eh, bakal misal ada misalnya ini ada berapa input nih? Satu, dua. Misalnya ada berapa sih? Ada 9 input. Dia bakal worst case-nya bakal berjalan sebanyak log 9 atau bisa dibilang kalau binary search ini log n untuk time kompleksitasnya gitu. Log n, logaritma ya. Jadi gimana sih cara ngitung time complexity kalau di soal? Biasanya kalau time complexity ini kita ngitungnya tuh berapa kali? Misal ada berapa input nih? Misal ada ada 9 input. Ya berarti program ini bakal ngulang berapa kali gitu. Gitu guys. eh Kira-kira ada pertanyaan nggak kalau soal berpikir komputasional ini? Izin bertanya dong Kak. Boleh, boleh, boleh. Apa tadi Kakak jelasin kita tentang apa kompleksitas algoritma ya Kak? Ya. Em, itu ada nggak sih algoritma kompleksitas algoritma itu bergantung nggak pada data yang tidak tersortir sama data yang tersortir? eh Lebih ke ini sih, kalau data yang tersortir sama tidak tersortir tuh lebih ke ini ya, lebih ke isi algoritmanya gitu loh. Jadi kayak sebenarnya kalau time kompleksitas ini sendiri itu nggak bergantung pada datanya itu tersortir atau nggak tersortir gitu. Kayak misal lu nginput 9 data, 9 data ini tersortir atau nggak tersortir itu doesn't matter gitu. Tet- Kayak contohnya ke linear search deh pas tadi. Misal ada linear search kan yang kita ngecek satu-satu. Anggap aja ini linear search lah gitu. Anggap aja bentar. Anggap aja ini linear search misal. Anggap aja ini linear search ya. Kan misal lu pengen cari angka 24 misal. Ini terurut nggak terurut tetap bakal tetap bakal 9 kali ngulang kan. Jadi kayak sebenarnya lebih tergantung ke algoritma yang lu tulis sendiri gitu. Kayak tergantung algoritmanya bukan tergantung inputnya gitu. J- Jadi time complexity ini itu bergantung pada algoritmanya sih, bukan pada inputnya. Jadi harusnya kalau inputnya sorted atau unsorted tuh nggak ada masalah gitu. Tetap bakal sama aja gitu. Oke, oke. Iya, Oke, makasih Bang. aman, aman, aman. Ada pertanyaan lagi nggak guys? Bang, mau nanya, untuk algoritma kayak di algoritma itu untuk time complexity-nya itu kayak apa ya, Bang? Saya masih agak bingung untuk ngitung time complexity-nya buat di algoritma. Sebenarnya yang pas tadi gue jelasin itu kayak nih kayak brute force, recursive, greedy, divide and conquer sama dynamic programming. Ini bukan algoritma, tapi ini semacam kayak lebih ke tipe algoritma gitu. Kayak contoh brute force algorithm. Ini nih algoritma tipe brute force. Contohnya adalah contoh algoritma yang menerapkan ini adalah linear search gitu atau kayak greedy algorithm. Itu tuh eh greedy algorithm ini salah satu contohnya tuh kalau kalian pernah dengar greedy knipsack algorithm gitu. Jadi kayak sebenarnya greedy ini nih bukan jenis algoritma. Jadi kayak sebenarnya nggak ada time complexity-nya. Time complexity-nya itu baru ada pas algoritma apa yang kalian pakai gitu loh. Gitu, kayak gitu sih. Jadi nggak bisa dihitung, tergantung algoritma apa gitu. Oke, Bang, makasih. Bang, mau nanya Bang. Oke. Di bagian flowchart tadi tuh yang soal soal yang harga. Oh ya, ini gue ada salah nulis BTW guys. Ini salah variabel BTW. Nah, itu yang dapat H sama dengan H dikali satu tambah P pangkat satu. I mean satu itu caranya gimana, Bang? Ini udah ada di soal biasanya. Kalau flowchart ini udah ada di soal. Ntar kan Oh, udah ada ya. Oke, kalian oke, kan oke, ini oke. nih kan. Kalian ntar kan soalnya bakal PG kan ya, bakal pilihan ganda kan. Ya nggak sih? Iya, Nah, ntar biasanya udah ada di soalnya biasanya. oke, Bang. Kayak Thank you, kalian Bang. tuh tinggal ngikutin flowchart aja gimana. Dan kayak kalau pas tadi tips dari gue tuh bikin tabel gini lah buat nge-track variabel-variabelnya gitu. Terutama kalau variabelnya banyak. Kayak yang ini
ada lumayan banyak kan dan berfungsi juga. Jadi kayak enaknya pakai tabel gitu. Oke bang, thank you bang. Ada pertanyaan lagi nggak guys? Nggak apa? Bang, Ya bang, maaf mau nanya lagi. Oke oke. Kenapa? Kalau untuk algoritma ini itu big O notice-nya berarti cuma sampai 3 kali doang ya bang? Yang tadi yang harga jualnya. Ini ya. Iya. Nah, benar. Ini cuma sampai sebenarnya dalam kasus ini kan 3 kali kan. Tapi kenapa 3 kali? Soalnya jumlah pembeli itu ada 3 gitu. Jadi kalau jumlah pembelinya 5, dia time complexity-nya tuh eh, bakal 5 kali. Kalau dia kalau dia ada 10 bakal 10 kali. Jadi kan time complexity-nya kan bakal sesuai inputnya kan. Kayak bakal sama dengan input deh. Makanya big connotation-nya tuh O pangkat big connotation-nya tuh ON aja gitu. ON tuh artinya jumlah jumlah loop sesuai dengan jumlah inputnya gitu. Oke bang. Baik bang, terima kasih. Ada lagi contohnya misal ada lagi contohnya misal yang nih misal gini. Ini kuadrat gitu. Misal n-nya n-nya misal n-nya 3 gitu. Dia kan bakal ngitung untuk pas i-nya 1, j-nya kan 1 2 3, i-nya 2, j-nya 1 2 3 lagi. I-nya 3, j-nya 1 2 3 lagi kan. Jadi berarti ini misalnya n-nya 3, berarti ini bakal ngulang 3 kali 3 kali atau 3 kali 3 berarti 9 kali gitu. Kalau n-nya 3. Misal i-nya 10. Misal i-nya dari satu misal n-nya 10 sorry. Berarti kan i-nya kan dari 1 sampai 10 kan. J-nya dari satu sampai 10 juga. Berarti untuk i-nya sama dengan 1, j-nya sampai 10. Terus i-nya 2, j-nya sampai 10 lagi. Terus i-nya 3, j-nya sampai 10 lagi. I-nya 4, j-nya sampai 10 lagi gitu. Nah, berarti bakal ngulang sampai 100 kali. Berarti kalau n-nya 10, dia ada 100 perulangan. Berarti kalau n-nya 3 dia 9, n n-nya 10 dia bakal 100. Berarti bisa dibilang O-nya ini n kuadrat gitu. Dengan n input dia bakal berjalan n kuadrat kali gitu. Oke bang, makasih bang. Oke, ada pertanyaan lagi guys kira-kira? izin bertanya bang. Oke, kenapa? Jadi time complexity sama big connotation itu sama ya? Em, Big O notation ini sebenarnya kayak salah satu cara menghitung time complexity ya. Tapi kayak time complexity itu ada dua kalau nggak salah notasinya. Ada yang base case, ada yang worst case kan. Tapi biasanya dipakai itu big O notation biasanya. Jadi ya time complexity itu kalau ditanya time complexity biasanya yang ditanya tuh big O notation gitu. Oke, makasih bang. Sip. Nah itu kayak kayak gini nih. Ini kan dia kan pas i-nya 1 dia J-nya kan 1 sampai N dulu. Terus pas J-nya 1, I-nya 1, J-nya 1 kayaknya 1 sampai N. Terus J-nya 2 kayaknya 1 sampai N lagi. Terus J-nya 3 kayaknya 1 sampai N lagi gitu. Dan berulang terus. Makanya dia N pangkat 3 gitu. Soalnya ada 3 loop yang di dalam loop gitu. Ada pertanyaan lagi nggak guys? Gue tunggu sampai 11.06 deh ya. Bang, izin nanya bang. Oke, kenapa? Kalau yang space complexity gimana bang? Itu juga keluar atau enggak bang? Nah, space complexity sih kalau dari yang gue lihat ya, kayak gue sih belum nemu soalnya sih kalau yang space complexity itu. Mana sih space complexity? Wait,
Gue kemarin kan sempat lihat-lihat soalnya juga dan kayaknya nggak ada sih dari yang gue lihat space complexity itu harusnya. Mana ya? Hmm, ya N- nggak ada harusnya tapi ya kalau dari soal yang gue dapet sih nggak ada sih dari latihan-latihannya space complexity. Oke, Bang. Izin tanya Bang, Oke. kalau Big O notation tuh berarti yang diambil yang pangkatnya paling besar aja atau semuanya? Misalnya eh, ada yang satu for loop tuh dua jadi n kuadrat, satunya lagi ada for loop terpisah tapi cuma sekali. Itu yang dihitung yang for loop dua kali aja ya. Nah, kalau ada kayak gitu, berarti kayak gini ya. Wait, tadi mana sih? Misal gini, wait, misal dia ada maksud lu kayak gini ya. Misalnya wait, eh misal dia ada for di sini, misal ada for, terus di dalam sini ada for lagi, Ya, ada for lagi kan? I sama dengan nol. Terus di luaran ada for lagi ya. Tapi ini cuma satu doang. Kayak gini ya. ya, Kalau gini, iya, ya. Benar, ambil Bang. yang paling besar aja. Ambil yang pangkatnya paling besar. Nah, kasih Bang. Mungkin sama izin tanya lagi, berarti eh, jenis algoritma yang perlu dipelajarin tuh cuman dari brute force sampai greedy aja atau sampai ke dynamic programming juga Bang yang Kalau gue keluar sih di tes. Kalau gue sih ya, menurut gue, kalau kayak definisi macam-macamnya itu ini aja, kayak pak dipahamin gitu ciri-cirinya. Kayak kalau brute force dia biasanya biasanya tuh loopnya banyak, terus kayak dia tuh beneran ngecek semua solusi. Kalau rekursif tuh dia ngemake yang ada ngemake algoritma itu sendiri di dalam algoritmanya gitu. Terus kalau greedy itu kayak gimana, divide and conquer kayak gimana, dynamic programming itu kayak gimana, kayak itu dipelajarin aja kalau menurut gua. Tapi soalnya siapa tahu ditanyakan ntar kan kayak ini termasuk algoritma apa gitu. Nah, tapi kalau kayak buat contoh-contohnya sih kalau kata gua yang paling sering keluar ya brute force sama greedy gitu sih. Tetap pahamin aja semua algoritma itu kayak ini ngapain gitu. Oh ya BTW, buat pertanyaan lu pas tadi, misal ada kayak gini kan ya, misal ada kayak gini kan, dia tuh lu bisa jawabnya kayak misal ada pilihannya n kuadrat doang, n kuadrat doang. Ini sebenarnya bisa, tapi kalau ada pilihan lain yang lebih tepat, itu kayak gini, kayak ditambahin gitu. Kompleksitas ini ditambah kompleksitas ini, jadi kayak gini. Tapi misalnya nggak ada ya ambil paling besar aja nggak apa-apa. Gitu. Sesuai PG-nya aja ntar. Berarti kalau ada pilihan ganda, jawab yang paling detail aja kompleksitasnya Bang. Iya, iya kayak yang lebih detail. Misalnya ada ini sama ini kan, berarti ini tambah ini gitu, ini tambah ini. N kuadrat ditambah n jadi ya. Tapi kalau nggak ada yang paling besar aja nggak apa. Tergantung PG-nya benar. Bang, izin nanya lagi, Bang. Oke, kenapa? Itu biasanya kalau pseudocode udah diketahui juga di soal atau gimana, Bang? Ada dua sih. Pertama itu kalau soal yang ini ya, yang biasanya tuh ada yang udah diketahuin terus kalian suruh track kan, kayak kayak gini kan, misal kayak soal yang tadi tuh kayak mana sih? Nih kayak gini nih, ini kan harus kalian track kan.
eh contoh kota gimana. Kalau soal kayak gini biasanya udah ada di soal. Tapi ada juga ada juga oh ya, disclaimer dulu ya, BTW gue nggak tahu soalnya kayak gimana. Soalnya kan di dosen yang bikin kan. Tapi kalau dari latihan-latihan yang gue lihat itu tuh soalnya tuh pertama tuh biasanya ada soal kayak gini. Terus ya yang kedua itu kalian dikasih satu algoritma misal. Terus ntar ada pilihan pseudocode gitu, kayak pseudocode yang benar yang mana A, B, C atau D gitu. Oke Bang, makasih Bang. Oke, ada pertanyaan lagi guys? Izin bertanya Bang. Gimana gimana? Nah, untuk ini yang kompleksitas tadi kan for kan itu kan n ya. Terus Ya. sorting tuh log n. Kira-kira ada fungsi-fungsi lain nggak Bang yang kompleksitasnya tuh kayak khusus gitu? Hmm, gimana ya? Sebenarnya log n tuh nggak necessarily ini sih, nggak necessarily apa ya, kayak log n tuh binary search ini kenapa log n? Soalnya dia tuh algoritmanya kayak ngebagi dua pencariannya terus gitu loh. Jadi kayak biasanya sih yang perlu dipikirin sih ini doang sih. Kalau misalnya for loop dari dari awal sampai satu tulis akhir itu n. Terus misalnya ada di dalam for loop ini ada for loop lagi itu n kuadrat, ada di dalam ada lagi pangkat 3 gitu. Kalau kayak binary search, kalau binary search kan pakai while ya. Ini nih while misalnya ini kan log n nih, lihat nggak, bukan berarti semua while loop tuh log n gitu. Cuma cuma for doang sih setahu gue yang udah ditentuin kayak i- dia satu for loop tuh n gitu pokoknya. Atau misal nggak ada for loop sama sekali, ya berarti dia o, nya gini. Kalau nggak ada loop kayak gini aja, pasti cuma satu operasi doang gitu. Kalau dia nggak ada loop sama sekali. Baik Bang, terima kasih Bang. Ada pertanyaan lagi guys? Bang, izin nanya bang, Apa-apa? kalau misalnya kayak if sama else itu dihitung nggak atau enggak? Oh enggak, if sama else sih tetap satu doang, tetap tetap satu ini ya. Oke, makasih bang. Ada pertanyaan lagi guys? Nggak apa, tanyain aja. Izin tanya Bang. Berarti Oke. kalau program nggak ada perulangan gitu, cuma ada if else atau percabangan, berarti kompleksitasnya konstan aja gitu Bang. Iya, konstan. Atau gini, biasanya O satu kayak gini biasanya. Nah, Kalau makasih Bang. nggak ada loop apa-apa. Hah. Kayak BMI nih yang ini nih time kompleksitasnya tuh O1, O konstan. Soalnya dia nggak ada loopnya. Gitu. Ada pertanyaan lagi guys? Hmm. Gue tunggu Eh, sampai boleh nanya nggak Bang? gas gas apa? Akan tadi ada salah satu contoh kompleksitasnya itu kan yang itu 4n tambah 5. Itu saya masih bingung deh. Itu kenapa bisa jadi kayak 4n tambah 5 kan biasanya n atau enggak n kuadrat kan ya. Mana yang 4 tambah 5? Em, Ada di sini ya Kayaknya di di web. PPT. Iya Bang. Sebenarnya kalau Yang dari 4 tambah 5 itu
agak doesn't matter sih pasti di atas atas ya. Wait. Nih, tetap pakai prinsip ini guys. Lihat, kita time complexity itu harus kita simplify aja gitu. Misal ada time complexity kalian ngitung tuh kayak gini gitu. Ya udah tulis aja yang n pangkat paling gede, n n kuadrat aja gitu. Jadi kalau ketemu ntar 4n tambah 5 tuh, tulisnya 4n aja atau n aja gitu. Oh, oke Bang. Makasih Bang. Ya, ada pertanyaan lagi? Bang, boleh nanya nggak Bang? Oke, aman. Yang tadi tuh yang maksudnya pertanyaan tadi maksudnya 5N, misalnya yang tadi 5N kuadrat itu Hmm. angkanya dapat dari mana gitu? Gimana Bang maksudnya? Apa Eh, jadi gini, bisa dapat angka kayak gini tuh biasanya dari mana? Itu tuh ada berarti 5n kuadrat. Ini berarti ada 5 for loop yang ada 5 for loop yang double sama dua for loop yang atas, dua for loop yang biasa gitu. Kan kan misal pas tadi kan, misal ada dua, misal ada gini nih. Wait, contoh mana? Ya, misal ada kayak gini nih. Misal for loopnya kayak gini. Ada for loop pertama terus ada for loop kedua misal. Tapi nggak saling nggak saling bersamaan gitu. Kayak nggak saling nest, nggak di bawahnya lah. Kayak ini for loop yang berbeda banget gitu. Kayak gini misal. Ini kan time complexity-nya kan kalau kayak gini dia tuh jadinya tuh eh, kan kalau satu for loop kan n kan. Kalau dua tuh berarti dua n gitu. Nah, sedangkan misalnya ada for loop yang nested dia yang kayak gini. Ini kan ini namanya nested ya guys. Ini namanya tuh kayak apa ya? Kayak saling terikat gitu lah, for loop-nya gitu. Ada di dalamnya. Ini kan jadi n kuadrat kan. Kalau kayak gini kan eh n kuadrat ditambah yang ini kan. Yang ini kan n doang. Tambah n gitu. Jadi n kuadrat plus n. Nah, misalnya kayak gini, berarti dia yang n kuadrat tuh ada 5. Berarti dia gini. Gini, gini, sorry. Gini, gini, gini gitu. Dia n kuadratnya ada 5 kali. Nah, ini sebenarnya ini kan jadi kan n kuadrat tambah n kuadrat tambah n kuadrat tambah n kuadrat tambah n kuadrat jadi 5 n kuadrat kan. Makanya dapat 5 n kuadrat tuh dari situ gitu. 5 n kuadrat dapat dari situ. Ditambah misal ini forumnya ini ada dua yang enggak saling ini ya. Ini jadinya kan n kuadrat n kuadrat n kuadrat n kuadrat n kuadrat jadi 5 n kuadrat sama 2 sama 2 n kan. Sama empatnya mungkin ada 4 if else atau ada 4 pertambahan atau gimana lah gitu. Ditambah 4. Dapat dari sini biasanya gitu. Kalau angka yang ribet kayak gini. Tapi ingat Pak Sadi, ini eh, bisa kita sederhanain jadi n kuadrat aja gitu. Jadi, jadi misalnya lu ketemu kayak gini, oh lu lihat aja yang paling dalam kan ada dua kan, ada kayak for-nya dua ke bawah gitu. Jadi jadi nulisnya n kuadrat aja. Jadi n kuadrat gitu. Oke, makasih Bang. Apakah ada pertanyaan lagi guys? Yang masih bingung mungkin? Gue tunggu sampai 11:21 deh ya.
izin tanya Bang. Oke, kenapa? Tadi kan ada dynamic programming. Itu kan Iya. dia nyimpan solusi sub problem gitu kan. Hah. Itu solusinya tuh disimpan di mana Bang? Di variabel atau gimana? Biasa. Bisa di variabel, bisa di list, tergantung tergantung fungsinya lo bikin gimana. Tapi basically dia nge bakal nyimpen salah satu subproblemnya tuh ke inilah ke satu biasa sih bentuknya list ya, kayak lu bikin list baru yang nyimpen solusi dari jawaban-jawaban sebelumnya gitu biasanya kalau dynamic programming gitu. Biasanya ke Hmm, list atau makasih variabel Bang. sih bisa dibilang gitu. Aman nggak? Aman Bang. Oke, ada pertanyaan lagi guys. Gue tunggu sampai 11.23 ya. Oke, karena udah 11.23 dan gak ada yang nanya lagi, mungkin sekian dulu dari gue ya guys. Terima kasih banyak udah ikut asistensi ini. Gue balik lagi ke moderator. Oke, makasih Fatih untuk materi yang diberikan. Eh gue ingetin lagi buat teman-teman yang belum ngisi absen, bisa langsung isi absen yang ada di link di kolom chat ini. Dan buat teman-teman yang mau lihat kumpulan diktat UTS atau diktat tahun-tahun sebelumnya bisa diakses di website akroime.com. Dan juga rekaman asistensi ini nanti bakal diupload di YouTube Akro. Oke, untuk menutup sesi kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah datang dan semangat untuk menjalankan pekan UTS besok. Semoga dilancarkan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, udah boleh live ya teman-teman. Thank you. Makasih Bang. Makasih banyak, Bang. Terima Oke, kasih banyak Bang. Bang. Makasih, Bang. Terima kasih Makasih Bang. Bang. jangan lupa absen, Makasih, Bang. absen.